Net 24 malam minggu, 2 minggu menjelang lebaran, pastinya sebelum Anda pulang ke kampung halaman masing-masing, ketemu dengan sanak keluarga, ketemu dengan orang-orang tersayang, yang banyak diburu oleh warga Jakarta, pasti ini adalah pusat-pusat perbelanjaan, ya kan? Karena menawarkan banyak sekali diskon, mau beli baju, mau beli gadget, mau beli apapun, pasti harganya miring. Termasuk tempat saya berada malam hari ini, yaitu Senayan City, di mana Anda tidak hanya bisa menikmati berbelanja tengah malam atau midnight shopping, tapi yang lebih spesial lagi, di Senayan City malam hari ini akan buka 24 jam non-stop, alias akan buka sampai dengan besok hari Minggu. Tapi Anda juga akan dihibur dengan beberapa penampilan seru, diantaranya adalah, nih kita lihat bersama, nanti di sini akan ada trunk show dari beberapa desainer kenamaan, kemudian juga nanti akan ada penampilan dari Lima Romeo, dan buat yang ingin bernyanyi-nyanyi lagu cinta di malam Minggu, akan ada penampilan juga dari Kahitna. Dan pastinya tidak cuma di sini aja yang merayakan Festival Jakarta Great Sale 2016 ini, ada 24 pusat perbelanjaan di seluruh Jakarta yang juga berpartisipasi. Nah, ngomongin soal hobi berbelanja, saya akan ngobrol-ngobrol dengan satu atau dua orang ini yang hobinya belanja nih kayaknya. Kita akan ajak ngobrol langsung. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Saya Egi. Dengan Mas Egi, dengan Mbak? Sarah. Mas Egi dan Mbak Sarah, ini emang sering datang ke acara-acara midnight sale kayak gini ya? Kita manfaatin acara aja sih sebenarnya supaya kira-kira momen kayak gini tuh baik juga sih buat kita. Apalagi khususnya kita suka belanja sih. Nah, kalau kalian sendiri malam ini kesini yang dicari sebenarnya apa sih? Oke, kalau kita sih sebenarnya nyarinya kebutuhan aja semua lebaran. Satu sih kita juga cari pakaian sama sepatu sih sebenarnya. Tapi berasa banget ya diskonnya ya? Jauh banget kayak mungkin kalau kayak barang-barang branded ya sebenarnya buat kita sih beruntung sekali. Mungkin yang tadinya beli cuma satu bisa dapat 3 gitu sih. Ya. Jadi terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Selamat berbelanja lagi ya. Mas Egi, Mbak Sarah, silahkan menikmati midnight shoppingnya gitu ya. Ngomongin soal hal itu juga, pastinya yang ikut terpengaruh ini adalah perputaran rupiah yang pastinya juga meningkat karena pembelian kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, selain diskon besar-besaran di mana-mana yang juga ditunggu menjelang Hari Raya Lebaran, pastinya adalah THR alias tunjangan hari raya, dimana kalau udah masuk rekening kayaknya kok cepet banget gitu ya, numpang lewat doang. Nah, untuk tahu gimana sih caranya sebenarnya untuk mengelola THR dengan bijak, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang perencana keuangan. Sudah bersama saya ada Mbak Anissa Sagita. Halo Mbak, sehat Mbak? Baik, sehat. Oke, nah ini kan semua orang lagi berbelanja, lagi ada di midnight shopping gitu ya. Belanja boleh dong, ya kan? Tapi gimana sih biar belanja itu nggak menjadi suatu hal yang konsumtif? Ya, sebenarnya belanja di mana-mana konsumtif sih. Cuman begini, kalau untuk menghadapi belanja ini kan seperti event tahunan ya, momen tahunan di mana tiap tahun pasti tengah tahun ada namanya midnight sale gitu. Jadi kata kuncinya adalah budgeting, di mana kita sebenarnya harusnya sudah mempersiapkan untuk belanja besar-besaran saat ini gitu. Nah, kita harusnya siapin dari misalnya kita udah nabung nih dari awal tahun, dari Januari, Februari sampai sekarang. Ketika sudah eventnya, barulah kita habiskan duit kita yang memang untuk belanja. Tadi kan Mbak Nisa juga udah sempat bilang kata kuncinya sebenarnya adalah budgeting gitu kan. Nah, saya yakin juga teman-teman yang berbelanja di sini gitu malam hari ini pasti ada juga nih yang mengambil uang belanjanya dari THR, ya kan? Nah, tapi sebenarnya gimana sih cara mengalokasikan THR yang benar? Maksud saya, boleh nggak sih sebenarnya dihabiskan semuanya untuk berbelanja atau ada pos-pos lain yang lebih penting sebenarnya? Nah, untuk THR sendiri kan sebenarnya namanya adalah tunjangan hari raya, di mana alokasinya adalah alokasi seputar dari puasa sampai hari raya. Nah, yang pertama itu adalah kita untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga di bulan puasa, gitu kan? Kan harga-harga naik sehingga biaya hidup kita juga naik. Nah, itu pertama boleh diambil dari THR. Nah, yang kedua adalah buat kaum muslimin nih ya, mengeluarkan zakat. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita habiskan zakat itu untuk orang-orang yang kerja buat kita. Baru setelah itu boleh digunakan untuk berbelanja ya? Kalau ada sisanya. Oke. Nah, tapi kalau untuk investasi atau untuk buka usaha yang diambil dari dana THR sebenarnya nggak apa-apa nggak? Begini, dari yang tadi saya sebutkan, kalau masih ada sisa sebenarnya boleh-boleh aja dipakai untuk investasi atau buat buka usaha. Tapi yang kebanyakan terjadi adalah udah nggak ada sisa gitu. Jadi boleh-boleh aja asal tidak dipaksakan karena memang alokasinya buat keperluan hari raya. Jadi intinya kembali lagi kalau misalnya ada sisa boleh gitu ya.
Oke, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Nisa atas ngobrol-ngobrolnya. Pokoknya intinya adalah bisa membedakan aja mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Setuju? Betul sekali. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa ya. Oke, selamat jalan-jalan, selamat belanja. Nah, itu tadi tuh di saat orang-orang berbelanja gitu ya, menghabiskan uangnya dengan mungkin THR atau yang lain. Ternyata di sini ada juga nih orang-orang yang justru di bulan Ramadan menjelang Lebaran ini mendapatkan berkah Ramadan berupa pemasukan. Wah, boleh juga nih ternyata diskonnya ya. Saya jadi pengen belanja juga habis ini. Karena kalau ngomongin soal belanja sebenarnya sah-sah aja. Boleh, silahkan Anda untuk berbelanja. Tapi itu dia tadi, jangan lupa untuk mengalokasikan dulu yang lebih penting. Seperti misalnya dana untuk kebutuhan mudik, kebutuhan sehari-hari. Atau mungkin Anda ingin investasi gitu ya. Baru setelah Anda sisa, boleh tuh dipakai untuk belanja sepuas-puasnya. Tapi jangan lupa juga, karena ini kan bulan Ramadan. Bulannya untuk beribadah. Ada yang lebih penting, yaitu zakat sama sedekah. Jangan sampai berani jor-joran di midnight shopping, tapi buat zakat sama sedekah kok lupa, ya kan? Dan Net24 juga masih akan kembali usai jeda, kita masih punya beragam informasi menarik lainnya, jadi tetap bersama kami.